Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengkhianatimu. Tanda mantan adalah jodoh sejatimu. Ya. Jadi mantan mengkhianati kita. Ini yang paling banyak ya. Yang saya temukan, yang curhat ke saya, yang cerita ke saya. Baik yang curhat itu orang yang kenal baik dengan saya atau bahkan orang yang sama sekali saya tidak kenal. Perpisahan itu umumnya terjadi karena pengkhianatan, karena kehadiran orang ketiga. Ya, nah, maka sesungguhnya kita tidak perlu terlalu lama bersedih. Karena apa? Karena ketika mantan mengkhianati kita, sesungguhnya itu adalah pertanda yang baik. Tanda bahwa mantan akan menjadi jodoh sejati kita. Kenapa bisa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi, kenapa mantan yang mengkhianati justru akan menjadi jodoh sejati kita? Ada dua hal. Yang pertama, bahwa yang bisa mengubah takdir dalam kehidupan manusia itu adalah doanya. Ya. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Jadi kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, dan mantan sudah mengkhianati kita. Itu takdir yang sudah tertulis. Kita tidak berjodoh dengan mantan. Si A tidak berjodoh dengan si B. Oke ya. Tetapi di hadis tadi dijelaskan, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir. Jadi takdir itu tidak dapat ditolak. Semua takdir tidak dapat ditolak kecuali dengan kita berdoa. Ya. Maka kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan. Kita berdoa. Kita memohon kepada Allah agar takdir kita berubah, agar kita berjodoh dengan mantan. Maka ketika Allah kabulkan doa-doa kita, mantan akan kembali sebagai jodoh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mantan mengkhianati kita. Mantan menzolimi kita. Doa orang yang dikhianati, doa orang yang dizolimi adalah doa yang terkabul. Ya. Orang yang dikhianati, dizolimi, itu dia berdoa. Tidak hanya dengan lisannya. Setiap detik batinnya juga berdoa. Fikirannya juga terus berdoa. Coba bayangkan betapa dahsyatnya doa dari orang-orang yang terzolimi. Orang-orang terzolimi itu kan hatinya disakiti. Hatinya merintih setiap saat. Dan hatinya terus berdoa agar mantan sadar, agar mantan kembali, agar mantan bersimpuh di depan dia, minta kembali kepada dia. Hatinya terus berdoa. Ya, karena hatinya yang disakiti. Pikirannya juga terus berdoa. Karena kangen,
Setiap saat dia selalu teringat kepada mantan, memikirkan mantan. Jadi semua yang ada pada tubuhnya, semua sel yang ada pada tubuhnya ikut berdoa. Lisannya jelas-jelas berdoa. Ya, nah maka doa dari orang yang terzolimi itu sehari semalam bisa berjam-jam ya. Walaupun dia sambil bekerja, sambil belajar, sambil kuliah, sambil olahraga, sambil nyetir, sambil bawa sepeda motor, tapi hatinya terus membisikkan doa agar mantan kembali kepada dia. Ya. Dan doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Setiap saat hatinya berdoa, pikirannya berdoa, dan karena dia orang yang terzolimi, doanya mustajab. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski yang berdoa adalah orang yang fajir, gemar bermaksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan itu, ia tanggung jawab dosanya sendiri. Ya, jadi bahkan orang yang gemar maksiat saja, dizolimi, dia berdoa, doanya terkabul. Apalagi kita, ya, kita ahli ibadah, ditambah lagi setiap detik kita selalu berdoa agar mantan kembali. Ya, pikiran kita berdoa agar mantan kembali, terus membayangkan, terus teringat, ya. Kita berusaha untuk mengalihkan pikiran, ingat lagi kepada mantan. Hati kita membisikkan doa agar dia kembali. Maka insya Allah, ya, mantan yang mengkhianati dengan kekuatan doa-doa kita, dia akan tertarik kembali kepada kita. Mantan yang sudah melupakan kita, dia akan kembali sebagai jodoh sejati kita. Yang pertama tadi, karena doa kita dapat merubah takdir dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Ditambah lagi kita sebagai orang yang terzolimi, sehingga doa kita insya Allah menjadi doa yang mustajab. Ya, karena itu walaupun mantan mengkhianati, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, dia akan kembali sebagai jodoh sejati kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.